Begitu memasuki rumah, gadis itu melihat darah segar menggenang di lantai. Kedua tangan ibunya terikat, tubuhnya yang telanjang berbaring di genangan darah. Dan sudah tidak bernapas. Namun, dia bukan hanya tidak takut, tetapi juga berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ibu, aku sudah pulang. Itu karena dia merasakan bahwa si pembunuh belum pergi, melainkan diam-diam mengawasi semua ini di sudut rumah. Agar aktingnya lebih meyakinkan, gadis itu meletakkan tas sekolahnya di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan pensilnya dan mulai menyerutnya sendiri. Untuk menguji apakah dia sedang berpura-pura, si pembunuh menjatuhkan 3 tetes darah pada buku teks gadis itu. Melihat gadis itu tidak bereaksi, si pembunuh pun menghubungi nomor telepon rumah mereka. Gadis itu berteriak seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu, teleponnya berdering. Ibu jangan marah lagi padaku. Angkatlah teleponnya. Melihat gadis itu tidak melakukan gerakan yang mencurigakan, si pembunuh mengira gadis itu terlalu kecil, sehingga tidak tahu apa itu lahir dan mati. Jadi, dia membiarkannya hidup. Setelah si pembunuh pergi, gadis itu tidak bisa lagi menekan emosi batinnya. Dia berteriak memanggil ibunya, sambil menangis dengan keras. Saat polisi tiba, mereka semua sangat tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Isi perut ibu gadis itu dibuang, bahkan lidahnya pun dipotong. Namun, yang aneh adalah, mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang si pembunuh di tempat kejadian. Kasus pembunuhan ini menjadi kasus yang belum terselesaikan. Semua polisi sudah menyerah, tetapi hanya gadis itu, Xiao Mei, yang bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya. Dia pun memulai perjalanan untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dia telah mempersiapkannya selama 20 tahun. Oleh karena alasan ini, dia juga secara khusus lulus ujian untuk diterima di tim penyelidik kriminal. Dia telah memecahkan banyak kasus dan mencapai prestasi yang luar biasa. Namun, sayangnya, kasus ibunya itu masih belum ada petunjuk apapun. Xiao Mei menerima kasus pembunuhan yang aneh. Saat berjalan memasuki ruangan, dia benar-benar terpana melihat pemandangan di depannya. Bukankah ini sama seperti kejadian sewaktu ibunya dibunuh? Di masa lalu, rumah itu penuh dengan bekas darah. Bahkan cara korban tewas pun sama. Saat melihat tempat kejadian, Xiao Mei seperti sedang kembali ke 20 tahun yang lalu. Kemudian, dokter forensik pun tiba. Melalui pemeriksaan awal, dia menemukan lidah korban dipotong. Perutnya juga dibelah secara paksa. Metode yang digunakan cukup kejam, tetapi tidak ditemukan senjata pembunuh di tempat kejadian. Xiao Mei makin yakin, inilah pria yang membunuh ibunya waktu dulu. Dia segera mensimulasikan karakteristik penampilan luar si pembunuh. Berdasarkan psikologis kriminal, yang adalah laki-laki, dengan usia sekitar 40-55 tahun. Dia adalah penjahat yang sangat cakap dan terorganisir. Tidak hanya tenang, sabar, berpemikiran cermat, tetapi juga sangat percaya diri. Dia suka menantang polisi, untuk membuktikan dia bisa meloloskan diri. Dia kemungkinan akan menelpon balik, atau kembali ke tempat kejadian. Xiao Mei telah mempelajari kriminologi psikologi selama 20 tahun. Hanya untuk hari ini. Kemudian, dia segera membuat pengaturan, agar satu tim berjaga di tempat kejadian, untuk memeriksa apakah ada orang yang bertingkah aneh di dekat sana. Sedangkan tim lain mengikuti Xiao Mei kembali ke kantor polisi untuk menunggu panggilan telepon. Saat larut malam, si pembunuh benar-benar menelpon. Yang aneh adalah dia tidak berbicara, melainkan mengeluarkan suara aneh yang mengerikan. Untungnya, polisi sudah melacak alamatnya. Xiao Mei memimpin tim untuk segera berangkat. Tetapi saat mereka tiba, tidak ada seorang pun di rumah itu. Namun, mereka menemukan banyak jarum suntik di tempat kejadian. Ada 4 lidah di lemari es. Bahwa si pembunuh sudah melakukan 4 kasus kejahatan. Untungnya, polisi yang berada di tempat kejadian sudah menangkap tersangka. Namun, ketika Xiao Mei membuka pintu ruang interogasi, dia tercengang. Pria ini baru berusia 21 tahun. Bagaimana mungkin dia pernah melakukan kejahatan 20 tahun lalu? Dia pasti bukan pembunuh yang sebenarnya. Namun, metode kriminal orang ini sangat mirip dengan pembunuh yang membunuh ibunya. Ini menunjukkan bahwa pasti ada orang yang mengendalikan semua ini di belakangnya. Akan tetapi, bagaimanapun Xiao Mei menginterogasinya, pria itu selalu berkata dia adalah pembunuhnya. Mereka terpaksa mengurung pria itu terlebih dahulu. Meski demikian, Xiao Mei tidak tahu bahwa si pembunuh telah mengincar pria itu.